Halo kawan pajak. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan kami penyuluh pajak KPP Wajib Pajak Besar 4. Saya Hijrah Doro Jatun. Di sini saya didampingi oleh narasumber yang sangat kompeten, Kepala KPP Wajib Pajak Besar 4. Selamat siang Pak Budi Prasetya. Selamat siang, Pak Gimana, Indra. Apa gimana kabar? kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Pak Indra. Saya Terima juga kasih sehat. sudah diundang ya. Semoga semua di sini dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin, Dan amin. yang yang sedang sakit segera disembuhkan ya Pak ya. Amin, amin. Ya Ini Rabbal lagi Alamin. masa COVID. COVID-nya lagi berkembang lagi nih Pak ya. Iya, udah mulai sebulan ini kan. Udah naik dari sedikit sekarang ke 1.000 tiap hari, lebih dari 1.000. Mudah-mudahan segera turun ya Pak ya biar perekonomian bisa berkembang lagi, bisa maju ya Pak ya. Amin. Baik Pak, mungkin pertanyaan awal Pak. Bapak sudah berapa lama Pak bertugas di DJP? Baik Pak Indra, saya bertugas di DJP itu mulai tahun 96, tepatnya bulan Maret. Saya ikut, Lama sekali Pak ya. iya, ikut program rekrutmen tahun 96. Jadi benar-benar udah pengalamannya sudah hebat sekali nih. Iya, 26 tahun saya. Iya Pak. Jabatannya Pak selama menjadi kepala kantor udah pernah di mana aja? Oke, kalau saya itu 2011 itu dipromosikan ke KPP Payakumbuh, Kayak Kumbu, lalu tahun 2012 dimutasi ke KPP Pratama Padang. Padang, Selanjutnya tahun 2013 saya dimutasikan lagi ke KPP yang lebih besar targetnya, yaitu KPP Madya Bandung. ya. Lalu 2016 saya dipindah ke KPP Badan dan Orang Asing Oh gitu ya. di Kalibata di bawah Kanwil Jakarta Khusus. Dan mulai 2019 sampai sekarang saya di KPP Wajib Pajak Besar 4 atau yang lebih dikenal LTO 4. Wah ini semua udah pernah dirasakan Pak ya? Iya, dari Dari Pratama Pratama, kecil sampai yang paling Madya, besar. di khusus, di wajib pajak besar. Wah. Komplit Pak Jadi, ya. jadi nggak salah nih kalau saya nanya nih Pak ya. Ya, mudah-mudahan bisa Pengalaman. terjawab. Nah, itu karakter WP-nya gimana Pak? Di yang pernah Bapak pimpin itu WP-nya seperti apa Pak? Oke, kalau mulai pertama saya jadi kepala kantor memang di KPP Pratama Payakumbuh itu bisa dikatakan KPP yang kecil ya, terkecil Iya, Pak. targetnya se-Indonesia. Dan kebetulan wajib pajaknya itu 90% dari bendaharawan pemerintah. Oh, jadi waktu Jadi itu kami menerima memang, dari bendahara Pak ya? jadi kami memang strateginya harus mendekati para kepala daerah. Kebetulan kami mengampu 3 daerah waktu itu. Lalu pindah ke KPP Pratama Padang, kami mengampu 5 kepala daerah. Wow, Tapi lima ya. penerimaan dari sektor bendahara tidak terlalu dominan karena di sana juga banyak swasta dan orang pribadi. Jadi yang kami hadapi mulai belajarlah kami menghadapi para wajib pajak dari sektor swasta, dari perusahaan-perusahaan swasta. Tentu kita juga punya cara yang lain lagi. Yang kami hadapi bukan lagi pejabat daerah atau pejabat publik, tapi pemilik perusahaan-perusahaan yang waktu itu memang cuma ada beberapa yang besar, tapi kan mereka jadi jangkar, mau nggak mau kami harus deketin dan benar-benar bersinergi dengan mereka itu. Lalu ke KPP Madya Bandung, tentunya di sana tidak ada lagi yang namanya bendaharaan pemerintah, Iya, Pak. murni swasta, wajib pajak yang badan yang besar-besar di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Dibagi dua tuh, pesisir selatan, pesisir utara. Yang utara itu di bawah KPP Madya Bekasi, sementara yang selatan di bawah KPP Madya Bandung. Semua perusahaan-perusahaan besar ngumpul di tempat kami, otomatis cara kami juga berbeda pendekatannya, tapi kuncinya tetap satu. Kita harus sinergi, kita merasa sama dengan wajib pajak kita anggap sebagai mitra, bukan sebagai istilahnya itu yang harus tunduk sama kita dalam hal apapun, tidak. Lalu menginjak ke 2016 saya ke KPP Badan dan Orang Asing. Tentunya di sana nggak ada lagi orang lokal, perusahaan lokal, semua perusahaan asing. Contohnya yang besar waktu itu Google ya, BUT Google. Bagaimana caranya kami bisa memajaki Google waktu itu? Tentu atas arahan pimpinan dan kolaborasi serta sinergi ke beberapa pihak yang kompeten atau beberapa pihak-pihak yang terkait. Alhamdulillah pada waktu itu Google mau bayar pajak. Oh, Itu jadi dari Google sektor, waktu itu bayar waktu Bapak di sana Pak ya? ya memang waktu itu kebetulan tugas pimpinan juga. Untuk swastanya, maaf, untuk orang pribadinya memang asing semua. Kebanyakan itu pegawai swasta.
pegawai swasta yang ada di perusahaan-perusahaan asing tersebut. Lalu beberapa memang profesional yang asing. Tapi kebanyakan kalau wajib pajak orang pribadi di Badora itu memang dipegang atau dikuasakan ke beberapa konsultan pajak istilahnya. Jadi kami intens kerjasama dengan beberapa konsultan pajak. Istilahnya ada the big five waktu itu ya. Oh iya. Ya, big four atau big five. Nah, kami dekat dengan mereka. Kalau mengadakan penyuluhan, tentu kami harus pertama kali yang dihubungi beliau-beliau itu. Begitu pindah ke sini, Pak Ijra tahu sendiri kan, kita sekarang di sini Lain lagi Pak ya, lain lagi. beda, Pak, ya. Orang pribadinya ternyata konglomerat yang di Indonesia. Yang dulu waktu saya sekolah, saya pelajari itu, jadi pelajaran kami. Bisnisnya apa, karakternya beliau seperti apa. Nah, itu kami jadikan dasar untuk melakukan pendekatan. Jadi kita profiling dulu para wajib pajak orang pribadi yang di sini supaya kami mendekatinya tuh pas, nggak meleset, komunikasi bisa jalan lancar, dan kita tidak harus merasa waduh kok kesannya kedudukannya lebih tinggi banget dari kita. Nggak usah, yang penting kita anggap mitra sebagai warga negara dan sebagai pembayar pajak, kita posisinya sama. Jadi lagi poin pentingnya itu Pak ya, sinergi dan mitra ya Pak. Ya, yang penting kita mengetahui, memprofiling, tahu persis secara akurat siapa yang akan kita ajak komunikasi. Dalam hal ini wajib pajak gitu kan. Iya Pak. Kita harus tahu persis latar belakangnya. Mungkin kita harus belajar juga hobinya apa. Dulu bangun bisnisnya seperti apa. Kita pelajari dulu biar kita bisa ngomongnya enak. Kita perlakukan juga hal yang sama kepada direksi-direksi BUMN yang kebetulan di sini tuh sektor jasa, himbara, perbankan, lalu telekomunikasi, penerbangan segala macam itu karakter beliau yang jadi pejabat di perusahaan-perusahaan itu tentu berbeda-beda. Nah, kita harus luas, kita harus bisa lebih cepat berubah ya kan, menempatkan diri biar kita bisa diterima sesuai dengan karakter masing-masing pejabat itu. Begitu Pak Ijra. Oh iya. Ini banyak belajar saya nih Pak. Jadi kita benar-benar harus luas nih Pak ya. Iya. Karena Bapak tuh ngadepin WP-nya tuh beda-beda tuh. Beda-beda. Dari bendahara yang mungkin lebih kaku ya Pak ya kalau bendahara kan. Kalau yang ikatan-ikatan aturan. Iya. Dan bendahara kebanyakan takut berbuat salah, takut ada sanksi karena kedepannya menyangkut karir mereka gitu kan. Seperti kita juga. Tapi Bapak bisa menempatkan di situ ya. Jadi semuanya bisa bersinergi dan mereka bisa dijadikan mitra oleh kita gitu Pak ya. Ya, yang penting kita tahu dimanapun kita berada harus pandai-pandai menempatkan diri. Lain lupuk, lain belalang ya. Terus ada satu kunci di suatu tempat, kita harus menjunjung tinggi budaya di setempat. Jadi kearifan lokal itu benar-benar kita jaga dan kita jadikan referensi. Begitu Pak Ijra. Iya. Makasih. Tadi Bapak cerita di LTO 4 itu jasa Pak ya. Bisa cerita sedikit Pak terkait dengan KPP LTO 4? Oke, tadi sekilas sudah saya singgung. Kalau KPP LTO 4 itu di bawah Kanwil DJP wajib pajak besar. Kalau DJP wajib pajak besar itu untuk di nasional ini targetnya memang paling besar. Kalau sekarang mungkin kurang lebih 30-40% kalau nggak salah. Itu dibandingkan dengan target nasional. Jadi posisi kita sangat besar. Kanwil dibagi 4 KPP ya kan, di bawahnya dapat KPP, LTO 1, 2, 3 dan 4. Kebetulan di 4 ini yang mengampu WP BUMN, sektor jasa dan perorangan konglomerat tadi itu. Kurang lebih totalnya ada 1.100 wajib pajak orang pribadi dan kurang lebih 200 sekian wajib pajak BUMN. Targetnya sendiri tahun ini kurang lebih 84 triliun Pak Ijra ya, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Terus alhamdulillah pada tahun kemarin itu bisa tercapai. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi target tahun lalu tercapai. Lalu tahun ini sampai dengan Juni tanggal 26 ini ya. Tanggal 26 itu kita sudah mencapai angka 57,46% kalau nggak salah. Dan pertumbuhannya pun sudah di atas 30%. Jadi mudah-mudahan kalau kondisi ekonomi yang seperti tadi dibilang Pak Ijra itu COVID ternyata masih ada, mau bengkak lagi, itu kita harapkan pemerintah dalam hal ini bisa segera mengaktifkan rambu-rambu biar itu tidak lagi menjadi
batu sandungan seperti tahun-tahun sebelumnya mulai 2020 sampai 2021. Di samping itu juga kondisi perekonomian global yang saat ini sedang tidak Iya nih Pak, kondusif karena perang itu loh Pak ya. ada perang Ukraina, terus di Tiongkok sendiri sedikit-sedikit kalau ada yang kena COVID itu satu wilayah atau satu negara langsung Di lockdown Pak. Padahal Tiongkok itu pasar terbesar dari produk-produk negara besar lainnya, contohnya Amerika. Jadi makanya sekarang ini seolah-olah perekonomian global itu tergantung dari dua negara besar itu. Kalau satu yang beli macet, yang jual otomatis nggak bisa jual. Terus di samping itu dari kondisi pertumbuhan ekonomi sendiri menurut IMF seperti pidatonya kemarin Ibu Menteri itu kan mengalami kontraksi, itu pertumbuhannya yang seharusnya bisa 4, tinggal sekarang diturunkan menjadi 3,4. Itu tentunya berpengaruh di Indonesia. Dan kalau itu memang terjadi tentu kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di KPPLT 4, BUMN tentu juga mengalami perubahan. Karena kita sangat tergantung dengan perekonomian global, di samping itu juga perekonomian dalam negeri sendiri. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak berlangsung lama, karena kan sekarang kita lihat sendiri kayak Pak Presiden sedang pergi ke Ukraina ya nanti ya, Pak, untuk mengawasi perdamaian. Jadi perang Ukraina, terus yang kedua COVID di Tiongkok itu segera hilang lah semua. Amin. Terus kita bisa normal lagi. Gitu Pak itu. Nah, tadi kan Bapak bilang pernah mencapai target ya Pak ya. Tahun lalu Pak ya? Ya. Mencapai target, alhamdulillah. Nah, tahun ini pun lagi bagus nih, Liman. Nah, itu apa kiat Bapak agar bisa mencapai target, dan ini nih di tahun ini biar tetap bisa mencapai target seperti tahun lalu Pak. Apa yang Bapak lakukan? Kalau bercermin dari tahun kemarin, memang capaian kita bisa menembus 106% ya. Jadi kita mengalami surplus sekitar 6%. Memang seperti yang tadi saya bilang Pak Ijra, kita tidak terlepas dari dominasi pemegang saham terbesar di LT4. Istilahnya itu pembayar terbesar kita dari wajib pajak badan BUMN dan sektor jasa. Mau nggak mau, dan itu kewajiban kami juga, harus selalu koordinasi, sinergi, tidak ada lagi komunikasi yang tidak tersampaikan pesan-pesannya kepada wajib pajak itu. Jadi segala hal harus segera didiskusikan. Tidak ada lagi masalah yang istilahnya itu selalu menghantui jadi dispute antara DJP dengan wajib pajak kita. Nah, itu saya wanti-wanti ke teman-teman mulai dari yang di depan ya kan, mulai penyuluh, mulai yang jaga di helpdesk, front desk, pelayanan kita di TPT, ke AR, ke fungsional pemeriksa, termasuk ke kami sendiri, ke saya sendiri, untuk selalu memberikan pencerahan, memberikan sosialisasi yang update kepada wajib pajak, termasuk dalam hal pemeriksaan pun kita konteksnya pelayanan. Nah, kalau itu kita kedepankan, insya Allah wajib pajak itu ke kita merasa dianggap sebagai mitra, sama-sama kita itu mempunyai beban untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Jadi tujuannya sama, mereka otomatis ya sudah, ini beban kita sama-sama, kita bagi berdua antara DJP dengan wajib pajak itu. Hal itulah yang saya idam-idamkan. Jadi mereka itu selalu mensupport apa misi dari DJP. Itu aja Pak kiatnya. Jadi jangan sampai ada komunikasi yang terputus ya. Pesan yang terputus. Kita harus pandai-pandai memperlakukan diri kita sebagai segala macam nih. Penyuluh pajak. Nanti kalau memang ada ganjalan, ya kita menjadi seperti konsultannya ya kan, menjelaskan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, kita bisa juga menjadi penegak hukum dalam aturan perpajakan. Pakai apa? Tentu pemeriksaan, sampai juga nanti ditingkatkan ke penyidikan segala macam. Tapi alhamdulillah di tempat kami nggak pernah ada yang sampai ke tingkat lebih lanjut. Jadi di tingkat kami sendiri paling pemeriksaan pun karena ada dispute sedikit, karena ada pembayaran yang memang mengharuskan kami untuk melakukan pemeriksaan. Jadi selama ini dengan wajib pajak di KPPL tempat tidak pernah ada dispute yang kira-kira sangat mengganggu. Begitu Pak. Berarti di sini hubungannya selalu baik Pak ya? Ya, makanya kemarin kalau kita lihat, teman-teman juga bisa lihat di tempat kami itu banyak sekali mendapatkan penghargaan.
atas sinergi, atas kerjasama, sama atas pelayanan yang kami berikan kepada para wajib pajak itu. Itu mutu kami. Jadi kita depankan pelayanan dan kita depankan kita itu sebagai mitra, ya kan? Ya, Pak. Untuk tujuan apa? Tujuan supaya sama-sama mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak ini. Baik, Pak. Nah, ini kan sekarang lagi ada program pengungkapan sukarela ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak terkait dengan PPS? Kalau pendapat saya ini memang kesempatan yang jarang ada. Kalau kita seperti bicara benda itu rare gitu kan, langka, yang langka. Kalau hal yang langka tentu diburu orang harusnya. Tapi memang di tempat kami kebetulan waktu 2015 ya, itu sudah ada tax amnesty, kurang lebih 96% wajib pajak yang di tempat kami itu sudah ikut program tax amnesty. Tapi alhamdulillahnya lagi untuk program PPS ini kan untuk tahun pajak 16 sampai 20 ya. Iya, Pak. Itu juga sudah kurang lebih 60%. Nah, itu wajib pajak sudah mengikuti itu. Dan kesempatan tinggal berapa hari lagi nih Pak Ijra? 3 hari lagi, Pak. 3 hari lagi. Jadi kami harapkan semuanya untuk bisa mengikuti, mumpung diskon dari tarifnya besar sekali. Nanti kalau ini sudah habis, jangan-jangan nanti kita sudah menyesal kenapa kemarin nggak ikut. Nah itu kita manfaatkan sekarang. Jadi ini hal penting. Itu salah satu manfaatnya, Pak ya. Ya. Manfaat dengan Diskon. ikut PPS ya. Ya. Karena ada diskonnya itu. Nah, itu dia. Dan Diskon kita nggak tarif. diperiksa lagi kan, kalau memang laporannya sudah benar. Eh, Terus saya juga dengar, Pak ya, kita di DJP ini kan sedang melakukan reformasi perpajakan, Pak ya. Betul. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan reformasi yang kita inginkan di DJP ini ke depannya seperti apa, terutama untuk pelayanan kepada wajib pajak? Baik Pak Ijra, sebagai organisasi maupun sebagai manusia, kalau kita nggak berubah itu suatu hal yang tidak mungkin. Iya, Pak. Segala hal berubah, kita tumbuh pun berubah dari usia 0 sampai sekarang itu kan pasti berubah dari ukuran badan, ukuran baju, sampai kantor kita, tempat tinggal kita. Nah, kalau di organisasi DJP, organisasi yang sangat besar, tidak ada perubahan, pasti kita akan tenggelam. Jadi menurut saya perubahan itu suatu keniscayaan dan pasti terjadi kapanpun. Kalau kita ingin eksis, kita harus dinamis, kita harus berubah. Nah, perubahan sekarang ini mungkin sudah, Karena sekarang anak milenial, Pak ya, nah, udah digital semua ini. digital semua. Kayak tadi saya juga habis bincang-bincang dengan foundernya Ruang Guru ya. Oh, gitu. Nah, itu emang sekarang ini eranya milenial, usia 17 sampai 35 kan ya. Kalau kita sudah agak jadi perubahan akan ada terus. Reformasi di DJP saya pikir itu sudah mengikuti tracknya, sudah mengikuti perkembangan zaman ya kan. Sekarang eranya teknologi G4 apa namanya itu yang harus benar-benar kita lakukan. Kalau nggak ada reformasi tentu DJP ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman lama-lama jadi usang dan ditinggal. Kalau ditinggal artinya apa? Ya sudah, kita hilang, kita jadi organisasi yang nggak ada lagi. Nah, untuk itu sekarang pun di DJP sedang melakukan reformasi yang keempat, kalau nggak salah itu dinamakan bersiap ya. Bocorannya Pak sedikit, Pak. Oh ya, itu nanti kayak di ini saja ya, di kalau kita apa Mas berdagang ya, atau Iya. kita melakukan transaksi jual beli, ada akun yang khusus, nanti kita taruh uang atau dana di sana, kita bisa memakai untuk pembayaran pajak apapun kan ya. Nah, itu Jadi namanya kedepannya nanti ada satu account ya, Pak ya, ya. bisa dipakai sama wajib pajak berarti, Pak ya. Ya, itu nanti kayak kita punya apa tadi, OVO gitu kan ya. Teman-teman yang lain. Tit gitu, Pak. Ya. Nggak boleh merek, Pak. Oh iya, maaf. Maaf, maaf. Jadi nanti proses bisnis pembayaran itu nanti dipakainya di sana. Kalau nggak salah namanya ada TAM ya, Iya, Pak. Taxpayer Account Management, nanti di situ. Itu Pak Ejra Oh, ya. jadi nanti ada satu account, Pak ya, buat WP, semua semua transaksi ada di situ, Pak ya. Ya, untuk jenis pembayaran. Pembayaran dan lain-lain berarti, Ya. Pak ya. Itu Pak Ejra. Terus kita juga nantinya ke arahnya kita juga akan terintegrasi tuh antara data perpajakan wajib pajak dengan DJP, biar nggak ada lagi yang namanya
compliant atau cost of compliance yang selama ini timbul itu bisa kita reduksi. Jadi kita pengen tingkat kepatuhannya makin tinggi Pak ya, ke depannya Nah, Pak ya. kedepannya saya itu berharap wajib pajak tingkat kepatuhannya makin tinggi dan kita akan selalu menjadi mitra dalam pembangunan Indonesia. Begitu Pak Ejra. Baik, Mungkin masih ada lagi yang mau kita obrolin. Mungkin podcast ngerujak kita cukupkan saja Pak. Ini Bapaknya sibuk sekali ini. Mohon maaf Pak mengambil waktu Bapak. Demikian kawan pajak podcast ngerujak kita ngurupi soal pajak pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Pak atas kesediaannya hadir di acara kami di ngerujak ngerumpi soal pajak. Demikian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman pajak ya. Kawan pajak. Kawan pajak. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak atas atensinya. Pak Ejra, matur nuwun atas undangannya. Mudah-mudahan semakin sukses Pak Ejra ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, saya boleh balik ya?